kerukunan umat beragama di Indonesia ya. Kalau saya lihat sih, yang saya amati selama ini ada sebagian sudah cukup baik, tapi juga ada sebagian masih kurang. Artinya kalau secara keseluruhan ya lumayan lah, sudah cukup baik lah ya. Karena kan tidak terjadi perang segala galanya, jadi kerukunan sudah baik lah di tempat kita. 10 sampai 100, kalau saya kasih ya sekitar 70. Menurut saya sih kalau kerukunan antar agama itu cukup rukun ya. Dan setahu saya kan beragama Hindu. Dan agama Hindu itu FYI itu sedikit mirip dengan agama Buddha gitu. Jadi kami antara agama Hindu dan agama Buddha itu umatnya cukup rukun. Bahkan saya yang beragama Hindu itu sering mengunjungi tempat ibadah agama Buddha. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi dari 1 sampai 100 menurut saya 100 sih antara agama saya dan agama Buddha, dan tentunya agama lain juga. Jadi saya juga punya teman yang beragama Islam, banyak lah. Jadi saya cukup rukun. Tapi kalau secara general di Indonesia saya kurang tahu, tapi saya harap selalu rukun. Tapi walaupun saya sering dengar juga sih ada beberapa konflik gitu, tapi semoga tetap damai. Oke, kalau untuk kerukunan beragama sendiri di Indonesia atau sekitar saya menilainya itu sekitar 70-an sih. Kayak ya mungkin angka 70-an, karena alasannya sebenarnya kita secara ideologi, secara masyarakat sosial itu sebenarnya udah diajarkan, kayak misalnya Bhinneka Tunggal Ika, kita udah sering diajarkan juga di dalam sekolah dan sebagainya. Itu ada semacam penghormatan gitu terhadap agama-agama yang berbeda. Nah mungkin, tapi kenapa belum sampai angka 80-an sampai ke atas, itu karena ya pada kenyataannya, praktiknya kita masih lihat banyak banget terjadi semacam kontestasi gitu ya, semacam politik yang ataupun hukum yang mereka tidak konsisten gitu menjalankan pemerataan ataupun keadilan terhadap umat beragama. Jadi kayak kadang-kadang itu kita misalnya masih mau dipermasalahkan dengan isu agama dan lain sebagainya. Oke. Kalau dari agama Hindu sendiri, kami tuh selalu diajarkan untuk menghargai agama lain dan selalu ada prinsip damai gitu. Jadi tiap di buku kitab suci kami, kayak di sloka-sloka itu selalu ada tertulis kedamaian. Pokoknya tiap ayat mungkin ya di agama lain itu bahasanya selalu ada kata-kata damai. Disitulah kami belajar bahwa dengan damai kita bisa merespek semua agama. Kalau kita agama Katolik, saya rasa kerukunan sudah sangat baik ya. Ya itu dia. Kita lihat bahwa apalagi kita umat Katolik, ajaran yang paling utama itu adalah cinta kasih. Walaupun kita sadar sebagai murid Kristus kita belum mampu 100% ya memenuhi hukum Tuhan itu, tetapi kita sudah berusaha dan mengarah ke sana. Seperti itu sudah cukup baik ya. Sebenarnya kalau dalam Islam itu, sebenarnya kalau kita balik lagi gitu ya, melihat ke dalam kitab ya, hadis dan sebagainya, itu banyak penggambaran tentang kerukunan beragama yang diajarkan oleh Nabi kita yaitu Muhammad. Diajarkan bahwa kita antara umat beragama itu tetap masih harus hidup dengan rukun, tidak memerangi selama misalnya kita tidak diperangi karena agama kita dan sebagainya. Jadi sebenarnya ajaran dari agama itu sendiri itu sangat menekankan kepada namanya penghargaan dan penghormatan terhadap sesama begitu, selama tidak ada yang namanya dirugikan secara langsung karena agama, diusir dari tempatnya karena agama dan lain sebagainya. Oke, jadi kan karena sebenarnya kita itu punya banyak banget agama, jadi banyak banget itu kayak misalnya Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya itu cuman berakhir sebagai simbolik aja gitu. Jadi kayak misalnya dari segi sosial itu kita memang cukup bagus gitu ya, misalnya 80-an ke atas, tapi kenyataannya dalam praktik hukum mungkin karena kita juga mungkin sebagai Islam itu sebagai mayoritas dan agama-agama di luar Islam menjadi minoritas, kadang-kadang itu misalnya implementasinya pembangunan rumah ibadah dan lain sebagainya mereka itu
tidak apa ya istilahnya tidak adil gitu aparat hukumnya itu menegakkan hukum dan lain sebagainya. Begitu juga ketika kita ngomongin tentang politik, banyak yang bawa tentang isu agama itu dijual dan lain sebagainya. Nah itu yang sebenarnya masih kurang gitu, masih istilahnya masih perlu ditingkatkan lah gitu di antara kerukunan beragama, apalagi di Indonesia itu banyak banget sebenarnya agama yang diakui. Menurut saya dengan agama yang cukup banyak di Indonesia, ya kita cukup hanya menjalankan agama kita saja. Maksudnya dengan agama kita menjalankan, tapi dengan agama lain ya bukan berarti kalau mereka agamanya lain mereka adalah musuh kita gitu kan. Ya kita cukup agamaku dan agamamu, kita cukup saling respect aja sih. Ya, kalau menurut saya ya, satu, kita harus saling menghormati ya, antara agama yang satu dengan yang lain. Kedua, saling menghargai juga. Yang ketiga, bisa menerima perbedaan. Nah itu dia, itu yang harus kita tumbuhkan, kita tingkatkan di dalam kehidupan beragama yang heterogen itu, yang berbeda-beda itu, dengan saling menghargai, menghormati, dan juga satu lagi apa tadi, saling mengasihi, itu semuanya akan ya mengarah ke sana. Itu yang kita harapkan dari seluruh umat beragama yang ada di masyarakat kita yang berbeda-beda itu. Sebenarnya kayak di undang-undang kita juga ya udah bolak-balik, dan juga semangat kita juga ada namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Kita itu sebenarnya diminta ya kan selama juga sama ideologi kita Bhinneka Tunggal Ika untuk menghormati begitu kan. Nah jadi kalau ini memang simbolik ini semuanya bisa diperankan gitu ke dalam aplikasi ke penerapan sehari-hari dan juga di sekolah dan lain-lain itu benar-benar dikuatkan, sebenarnya itu udah cukup gitu. Jadi emang pada akhirnya gimana kita bisa kembali lagi benar-benar mengilhami apa yang udah menjadi ideologi kita, dan juga gimana kita selama kita masih bebas gitu ya mempraktikkan agama kita, dan kita juga bisa merasakan kenyamanan. Jadi kita harus merasa bahwa orang juga akan senang gitu kan kalau misalnya mereka nyaman dan aman untuk mempraktikkan agama mereka. Jadi seharusnya seperti itu. Pertama, ya semua manusia atau semua umat itu harus percaya bahwa ada satu Tuhan yang Maha Esa. Walaupun berbeda-beda agama, cara untuk menggapainya, tetapi kalau kita saling percaya bahwa Tuhan itu satu dan sama, ya kita bisa menjaga supaya perbedaan itu semakin hari semakin menipis. Karena kita yakin dan percaya bahwa agama apapun ya, arahnya satu sama, kita semua mengarah ke sana. Paling caranya yang berbeda kita antara satu dengan agama yang lain. Kalaupun terjadi gesekan itu ya mungkin hanya karena oknum-oknum dari agama-agama masing-masing ya. Masing-masing agama pasti punya oknum-oknum yang tidak benar itu yang biasa mengacaukan persatuan kerukunan beragama di seluruh dunia. Kalau skala dunia sih ya itu tadi, agamaku dan agamamu saling respect aja, dan hindari sih kalau misalnya dunia kan biasanya melalui digital ya, jadi hindari aja komentar-komentar yang kurang pantas gitu. Kita cukup menerapkan prinsip respect. Peran pemerintah harusnya begini. Satu, ya pemerintah jangan mencampur adukan antara agama dan politik atau pemerintahan. Itu harus dipisahkan. Kalau sudah sampai agama atau pemerintah mencampur adukan atau menggunakan agama sebagai politik, ya itu akan menciptakan perpecahan. Bisa saja kita contoh ya, kalau pemerintah mendukung hanya salah satu agama dari yang berbeda-beda itu, maka akan timbul ya kecemburuan. Nah, seperti itu. Maka pemerintah harus bisa menganggap semua yang ada di bawah naungannya itu sama. Nggak boleh ada yang lebih hebat atau ada yang nggak perlu diperhatikan. Nah, seperti itu. Itu yang harus pemerintah lakukan. Seperti itu.
menurut saya peran pemerintah ini cukup sangat penting gitu ya, apalagi jika terjadi konflik pasti salah satu pihak yang terlibat itu adalah pihak pemerintah, dan dengan ini pihak pemerintah itu seharusnya tidak dominan kepada salah satu agama tertentu atau misalnya dia dominan memihak agamanya gitu. Jadi menurut saya pihak pemerintah itu harus benar-benar secara merata merespek jika ada konflik dia sebagai penengah, bukan memihak salah satu pihak. Dan juga saran saya pemerintah itu harus membuat program, bukan program khusus agama ini atau program khusus agama A gitu kan, tapi benar-benar untuk masyarakat gitu dia membuat program. Baik Kak. Nah, jadi kalau dari Kakak sendiri terakhir nih, kalau misalnya kita tarik tadi dari ideologi, pasti ada kaitan juga dengan pemerintah gitu. Bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam menciptakan kerukunan beragama di wilayah Indonesia ini gitu Kak? Menurut saya sendiri sebenarnya kita itu dari segi peraturan mungkin udah cukup gitu ya, sebagaimana di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang lumayan banyak yang mengatur tentang ini, tapi mungkin lebih ke implementasi dari aparat hukum dan juga bagaimana pada akhirnya kan hukum itu bersumber dari living law ya, apa nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Jadi pada akhirnya memang harus dimulai dari kebiasaan, karena kebiasaan itu sendiri jadi sumber hukum gitu kan. Jadi memang menurut saya bagaimana pemerintah itu bisa masuk gitu ke dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan juga bagaimana penerapannya juga lebih tegas gitu ya terhadap orang-orang yang melakukan diskriminasi agama dan lain sebagainya begitu. Jadi lebih ke penerapan dan fokusnya itu dibuat jadi konkret gitu.